Dan saya begitu diberkati dengan pujian penyembahan yang dibawa oleh Pastor James. Wow, luar biasa ya. Saya diberkati dengan alunan suara yang merdu. Dan saya percaya bahwa Allah kita begitu senang bila kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, bila kita berdoa dengan puji-pujian dan penyembahan dengan segenap hati. Karena Alkitab berkata bahwa Allah bertakhta, Dia bertakhta, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Saya percaya di awal pagi, seperti kata Raja Daud, dia mempertajamkan pendengarannya, telinga rohaninya, berdoa di hadapan Tuhan setiap pagi untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengerti dan memahami suara Tuhan, apa yang patut dan harus dilakukan di sepanjang hari pada hari ini. Demikian juga kita harus setiap waktu, setiap pagi mempertajamkan pendengaran, telinga rohani kita untuk mengerti dan memahami apa yang patut kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita percaya bahwa hari-hari terakhir ini seperti lagu yang terakhir yang dibawa oleh Pastor James. Ladang sudah menguning. Ya, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tetapi apakah kita sudah bersiap sedia mengayunkan sabit kita? Apakah kita sudah bersedia dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan tenaga yang ada pada kita untuk menghayunkan sabit, menuai tuaian yang sudah siap untuk dituai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat merindukan, saya secara pribadi sangat merindukan akan terjadi satu great revival terjadi di seluruh Malaysia. Saya sangat merindukan agar terjadi satu kebangunan rohani yang hebat, satu kebangunan rohani yang dahsyat, satu kebangunan rohani yang besar di seluruh Malaysia. Dan khususnya saya merindukan akan terjadi satu letupan, satu tsunami revival terjadi di Ranau, Sabah pada 9, 10, 11, 12 bulan Desember ini. Sempena lawatan para hamba Tuhan daripada JAPM. Sempena satu kegerakan yang sedang melanda di sebelah Ranau, di mana Gunung Kinabalu yang pernah bergoncang, yang pernah terjadi gegaran, yang pernah menggegarkan seluruh Sabah, sehingga terjadi kerosakan-kerosakan di sana sini, terjadi kehilangan nyawa kepada beberapa orang, baik di Sabah maupun luar negara, pelawat-pelawat daripada luar negara. Dan kali ini, ya, saya begitu merindukan, secara pribadi merindukan Ranau, Gunung Kinabalu, khususnya akan membawa gegaran di dalam alam roh, akan membawa satu cetusan gegaran yang kuat di dalam alam roh, suatu gegaran rohani, terjadi kebangunan rohani di seluruh Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Sehingga Malaysia akan ditawan bagi kerajaan Allah. Sebagaimana Yunus, ya, sebagaimana Yunus yang telah diperintahkan oleh Allah. Saya percaya
Bukan kebetulan JEPM akan datang melawat di Sabah, di Ranau, mengadakan satu KKR, satu conference yang akan berlangsung pada 9, 10, 11, 12 hari bulan ini dalam tahun ini. Bukan kebetulan itu akan terjadi. Saya mau berkata bahwa mereka itu JEPM yang datang itu seperti Apostle Jeppe, seperti Reverend Apostle Kenneth Tam, Pastor Jason, Prophet Jason, Prophet Derwin, dan beberapa hamba Tuhan yang lain bergabung dari Sabah dan Indonesia, juga dari Sarawak, datang bersama-sama. Begitu ramai hamba Tuhan melawat di Sabah, di Ranau, di kaki Gunung Kinabalu. Ya, saya yakin percaya akan terjadi suatu kebangunan rohani seperti mana yang terjadi di kota Niniwe yang tertulis di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai seterusnya, di mana saudaraku ketika Yunus itu datang di kota Niniwe berbicara, menyampaikan message Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Wow, suatu kebangunan rohani yang begitu hebat, suatu kebangunan rohani yang begitu besar terjadi di kota Niniwe. Bukan hanya rakyat biasa yang berkabung, bertobat, bukan hanya pemimpin-pemimpin, tetapi raja di kota Niniwe pun berkabung, merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Bahkan suatu kebangunan rohani yang sangat luar biasa sekali, di mana bukan saja manusia yang masa itu berkabung, merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan, tetapi sampai binatang sekalipun merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Wow, itu merupakan satu letusan tsunami kebangunan rohani yang besar yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ada satu api kebangunan rohani, ada satu kegerakan yang kuat, yang begitu powerful, akan melanda Sabah, bermula di Ranau, bermula di Gunung Kinabalu, di kaki Gunung Kinabalu. Oh, di Sabah akan melanda, mengalir seperti gerakan tsunami, melanda di Sarawak dan di seluruh Semenanjung, bahkan seluruh Malaysia. Oh, haleluya. Kami percaya itu berlaku. Kita percaya, saya percaya itu berlaku. Dan saya percaya bahwa akan ada satu doa yang luar biasa. Doa yang membawa api. Doa yang memadamkan api dosa. Doa yang memadamkan pelanggaran-pelanggaran. Doa yang menterbalikkan kejahatan. Doa yang membawa kemenangan, seperti Musa yang berdoa di hadapan Tuhan, sehingga api kemarahan daripada Tuhan itu dipadamkan. Di dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Saya percaya saat kita berdoa dengan kesegenapan hati, saya percaya doa-doa kita itu adalah seperti Musa yang akan membawa suatu
pertobatan yang akan membawa suatu pemulihan sehingga seluruh rakyat Malaysia bermula di Ranau pada 9, 10, 11, 12 Desember tahun ini akan ada satu kesadaran, akan ada satu teriakan seperti bangsa pada masa itu berteriak kepada Musa, berteriak kepada Tuhan, sehingga Musa datang di hadapan Tuhan sebagai duta bangsa Israel pada masa itu dan berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya hamba-hamba Tuhan yang datang di Ranau, Sabah, Kota Kinabalu, Sabah pada 9, 10, 11, 12 Desember ini adalah duta kerajaan surga yang diutus khusus untuk membawa satu pertobatan, satu pemulihan, membawa doa, api doa, tsunami doa yang mampu, yang dapat memadamkan amarah Tuhan. Sehingga amarah itu diubah, amarah Tuhan itu dipadamkan dan berubah kepada satu kebangunan rohani, berubah kepada satu pemulihan, berubah kepada satu pertobatan. Bangsa-bangsa di Malaysia. Haleluya. Ramasekarabalabasi. Seperti Daniel yang berdoa, sehingga mulut singa ditutup, sehingga mulut singa berkatup, sehingga mulut singa terkunci, tidak dapat mengapa-apakan Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 20 berkata, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggup lekah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Saya mau berkata bahwa setiap perangkap setan, setiap pengaruh kuasa kegelapan, setiap perkara yang coba mencelakakan, yang coba menawan, yang coba menggagalkan kerajaan Allah di Ranau, Sabah, dan seluruh Malaysia akan diberhentikan, akan digagalkan, akan dihancurkan, akan dikunci. Bermula pada 9, 10, 11, 12 hari bulan Desember tahun ini oleh suatu kebangunan rohani yang melanda bermula di Ranau, Sabah, dan akan tercetus, akan mengalir sampai ke Sarawak, sampai ke Labuan, sampai ke Tanah Malaya. Suatu cetusan yang begitu hebat, suatu kemenangan yang begitu hebat, suatu pemulihan yang begitu besar. Seperti yang terjadi, seperti apa yang terjadi kepada Daniel saat dia dilemparkan, dibuang. Saat dia dibuang di dalam gua singa. Singa tidak dapat mengapa-apakan Daniel. Singa tidak dapat membuka mulutnya. Saya percaya akan terjadi sesuatu mujizat yang ajaib. Akan terjadi sesuatu mujizat yang besar saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, saat kita berkata-kata dengan firman Tuhan, saat kita menyampaikan pesan Tuhan, saat hamba-hamba Tuhan yang akan datang melawat Sabah dari semenanjung, khususnya daripada hamba-hamba Tuhan dari JEPM, dari PJPS, daripada Sarawak, daripada Indonesia, bergabung bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kekuatan Tuhan. Sehingga tidak ada kegelapan, tidak ada campur tangan daripada musuh, tidak ada singa yang digambarkan sebagai suatu kekuatan yang mampu melakukan kerosakan yang besar. Itu akan diberhentikan, itu akan ditutup karena ada kuasa Tuhan yang mengalir saat para hamba Tuhan bekerja, berbicara,
berdoa dengan urapan Tuhan, dengan kekuatan yang tidak dapat ditahan, seperti tsunami yang melanda kepada bumi, seperti tsunami yang menghancurkan bangunan-bangunan yang hebat, seperti tsunami yang mencabut pokok-pokok kayu yang besar, seperti tsunami yang menghancurkan semua hidupan. Demikian juga kuasa Tuhan akan terjadi, akan berlaku saat pelayanan JEPM, PJPS, saat hamba-hamba Tuhan bergabung di dalam satu kegerakan kebangunan rohani di Kota Kinabalu, di Ranau, pada 9, 10, 11, 12 Desember pada tahun ini. Di dalam nama Yesus akan terjadi seperti firman Tuhan yang telah kita dengar, Bilangan 11 ayat 1 sampai 2, dan juga di dalam Daniel 6 ayat 20, dan juga di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai seterusnya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau untuk pagi hari ini. Engkau telah membawa kami kepada satu firman Tuhan yang powerful, yaitu firman Tuhan yang kami telah baca ya Tuhan, bukan karena perkataan manusiawi, bukan karena perkataan hamba-Mu, bukan karena perkataan saya, tetapi karena firman Tuhan yang tertulis itu merupakan firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. Saat kami mengaplikasikan firman Allah di dalam hidup kami, firman Allah itu akan membawa kami kepada satu sisi yang lain. Di dunia ini kami akan menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan membawa satu pemulihan. Kami adalah terang dan garam, sehingga kami akan menerangi dan mengasinkan di tempat-tempat di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Apostle JP. Puji Tuhan, terima kasih kepada firman Tuhan yang membara, ya, memberikan semangat kepada kita semua. Ya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga untuk message-Mu pada pagi ini. Kami pagi ini menerima berkat berganda. Dan terima kasih begitu berkobar-kobar. Disampaikan dengan penuh semangat, dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Mari kita masuk di dalam sharing firman Tuhan yang kedua yang saya akan sharekan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, terus berbicara kepada kami, supaya kami dibangkitkan, supaya engine iman kami, engine kehidupan kami di start, supaya hidup, engine di dalam pikiran kami, semuanya diaktifkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Saya akan berbicara mengenai satu perkara, yaitu tentang tema, ya, tema atau kata kunci di dalam kehidupan kita. Apa yang sering kita ucapkan di dalam hidup kita? What the keyword? What is the theme or the topic yang selalu kita dalam kehidupan kita hari-hari yang berulang-ulang kita cakap? Ya, kamu boleh perasan setiap hari, setiap kali kamu jumpa orang, setiap kali kamu berdoa, ada kata-kata yang berulang-ulang. Atau ada orang lihat kamu saja, terus orang akan ingat satu kata, ya, satu kata mungkin kamu pernah ucapkan. Asal jumpa dengan kamu, memang kamu akan ucapkan. Dalam 10 ada 2-3 kamu ulang-ulang perkara itu. Artinya itulah tema, itulah kata kunci di dalam kehidupan setiap orang. Contohnya saya ingin mengambil contoh Apostle Kenny. Ya, di mana-mana nanti orang sebut kalau Apostle Kenny, mesti dia topik pengajarannya kebanyakannya berbicara tentang pembapaan. Haleluya. Ya, betul Apostle Kenny. Sehingga itulah bidang dia, tentang pembapaan. Sehingga orang tahu kalau orang ini perlukan memulihkan hubungan
bapak dan anak. Mereka tahu mau cari siapa. Jumpa dokter. Apostle Kenny, karena dia memang spesialis bahagian itu. Ya, dia boleh khotbah-khotbah yang lain juga, tapi dia sudah master. Dia berulang-ulang, dia sudah menguasai. Dia belajar itu dan dia juga mengajar tentang hati pembapaan, ya, tentang memulihkan hubungan. Dan saya mau bertanya kepada kita semua, kepada Wani, kepada Grace Susantan, ya, kepada kita semua. Apa yang berulang-ulang, apa yang selalu ada di dalam hati kita, apa yang selalu ada dalam pikiran kita, ya. Dan itulah kita. Ya, kadang kalau itu sebabnya kalau kita selalu mengucapkan kata-kata yang negatif, kita nanti akan jadi seperti begitu, ya. Ya, tetapi apa yang berulang-ulang, kalau apa yang kita ucapkan artinya itu yang ada sedang penuh, kita sedang dipenuhi. Ya, apabila kita berbicara, kita sebut, lihat saja Prophet Miran, kita lihat dia seorang, kita panggil bahasa biasalah, kaki doa. Ya, kaki mau menyatukan orang. Dia seorang yang mau melihat, katanya tadi, supaya melihat terjadi revival. Di mana dia mau pergi, dia mau melihat revival. Ya, kalau kau bawa dia cerita pasal yang lain-lain itu, dia mungkin dia tidak berapa minat. Tapi kalau ada kaitan revival, yes, oke. Ya, dan itulah topik, itulah tema, itulah kata kunci di dalam kehidupannya. Sementara saya tidak tahu. Kadang kita tidak tahu itu, kita secara tidak sadar berulang-ulang kita ucapkan karena itu terlalu banyak. Itulah kerinduan kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Dan bagi saya, ya, hanya satu saja, revival. Ya, revival, kemudian ada ditambah lagi revival dan harvest. Revival dan penuaian. End time revival, end time harvest. Ya, dan ada juga orang katakan, kamu sudah terjadi revival, terjadi penuaian, persiapkan orang juga untuk pengangkatan. Haleluya. Nah, itu yang selalu kita berulang-ulang yang dipenuhi dalam hati. Di mana saya pergi tentang, memang tidak lari, tentang doa, tentang worship, tentang revival, dan tentang penuaian. Ya, mungkin bagi orang yang lain, dia akan lebih tertumpu kepada pengajaran doktrin. Ya, ada orang yang berbicara lebih kepada penginjilan, ada orang yang lebih kepada kesembuhan, pelepasan, ya, macam Pastor Alfius. Ya, itu masing-masing bidangnya. Bukan berarti dia tidak buat yang lain, tapi itu yang kuat di dalam dirinya. Haleluya. Dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita dipenuhi dengan satu kata, satu tema, itulah yang akan jadi di dalam hidup kita. Mari kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, ya. Di dalam Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45, saya bacakan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Haleluya. Nah, sekarang kita mau berbicara, lihat apa pula tema, apa kata kunci yang selalu kita dengar daripada Tuhan. Ya, coba, ada siapa di sini yang selalu kita dengar, selalu di firman Tuhan, yang kita selalu, apa dalam banyak-banyak kata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa kata yang diulang-ulang-ulang yang kita lihat di dalam firman Tuhan? Coba, siapa di antara kita yang mau mau volunteer, ya, untuk memberitahu satu kata yang berulang-ulang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Ya, silakan. Satu kata. Itu tema yang ada di hati Tuhan, yang ada kata kunci yang ada di dalam hati Tuhan. Ya, silakan. 1, 2, 3. Apa dia antaranya yang selalu kita dengar, yang diucapkan oleh Tuhan? Haleluya. Ya, siapa berani? Silakan. Banyak Tuhan ucapkan, ya, penuh. Tapi kita lihat apa yang selalu Tuhan sebut, apa yang ada di dalam hati Tuhan. Coba, 1, 2, 3.
Sebut saja, betul salah belakang kira. Yang penting, ya, Percayalah. percayalah. Ya, Salah satunya adalah kata-kata kasih. kasih. Ya. Ya, betul ya. Memang banyak dia ucapkan, tapi saya percaya kita semua setuju, ya, percaya satu, dan kita percaya karena ada firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Karena Dia adalah kasih, penuh dengan kasih, karena begitu besar kasih Allah sehingga terlampau berlimpah-limpah di dalam dirinya, sehingga itu melimpah dari sorga melimpah ke bumi. Sehingga dia mengutus anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kasih. Memang Tuhan pandai cemburu. Memang Tuhan pandai murka. Tapi yang paling menonjol ialah kasih. Amin. Dan biarlah itu juga nampak di dalam hidup kita. Mungkin kita boleh banyak, kita kan mungkin jadi sedih, kita juga boleh mungkin marah dan sebagainya. Tapi yang biarlah orang nampak, yang menonjol, sikit-sikit kita ada kasih, keramahan. Dan kasih itu tersenarai kan? Kasih itu apa? Di dalam Korintus mengatakan, kasih itu sukacita dan sebagainya. Semua ada di dalam sana. Orang lihat semua ada ya tentang kasih. Itu tema di dalam hati Bapa, dan itulah namanya juga kan Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih. Dan ini yang dipenuhi ya, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada Malaysia, kepada GAPM, kepada PGPS, kepada semua kita yang Tuhan sudah janjikan. Karena kasihnya dia akan mencurahkan, ya, dia akan mencurahkan supaya terjadi pencurahan rohnya, dan kita berdoa supaya terjadi sesuatu. Kali ini bukan KKR biasa-biasa, bukan konferensi biasa-biasa di Ranau dan di Gunung Doa Haleluya. Kita tidak mau, oh ini sama juga macam yang dulu. Tidak, bukan juga mengatakan kita ini lebih hebat dari yang lain. Tapi kalau kita minta sesuatu, Tuhan saya mau Tuhan. Saya mau yang lain dari yang lain. Saya mau lawatan Tuhan yang dahsyat. Maka jadilah menurut imanmu. Amin. Kalau kita minta, kalau kita bilang, kita buat KKR lah. Kita pikir seperti hanya KKR biasa. Konferensi biasa, maka jadilah yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita minta seperti di Bintulu, kita minta supernatural, haleluya, hidup di dalam supernatural, maka kita dapat supernatural. Kau minta yang natural, dapatlah natural. Kau minta biasa-biasa, dapatlah biasa-biasa. Tetapi kalau kau minta yang luar biasa, kalau kau minta yang luar biasa, pasti ada harganya. Memang ada harganya. Harganya apa? Kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa minta kepada Tuhan. Saya waktu 2019 ketika KKR di Johor Baru, ada hamba Tuhan yang datang. Ini daripada RFM ya, Revival Fire Movement. Mereka datang buat KKR yang besar sekali. Ada dalam 3-4 ribu orang. Datang waktu itu, ketika mereka khotbah di depan, Datuk Chua Jui Ming, Reverend Agustin Sang, ya mereka khotbah di mimbar. Saya melihat hamba Tuhan ini. Saya kata Tuhan, saya tidak mau lagi jadi pastor yang biasa-biasa. Khotbah, lepas itu tutup, khotbah. Kalau ada jamuan makan, itu saja ulang. I want something more. Saya mau sesuatu yang lebih, yang ada tercatat di dalam firman Tuhan. Dan saya minta Tuhan, terjadi mujizat, ada kesembuhan, ada pelepasan. Saya minta itu. Selepas 1 minggu daripada KKR itu selesai, dan itu benar-benar terjadi. Nah, itu banyak bergantung di dalam kita. Banyak bergantung sebagaimana kita menginginkan sesuatu itu nampak di dalam hati kita. Nampak Tuhan melihat kesungguhan kita. Ada pepatah mengatakan,
kita minta, tapi kita tidak dapat apa yang kita minta. Karena kita tidak sungguh-sungguh memintanya. Kita tidak sungguh-sungguh menginginkannya. Tetapi kalau orang yang mau sesuatu, dia ini terdesak, desperate. Dia akan nampak dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, nampak orang itu mau sesuatu. Dia mau melihat revival. Dia mau melihat orang itu dimenangkan. Dia mau melihat hidupnya diubah. Nampak, Tuhan nampak. Semua orang akan nampak. Sikit-sikit buka mulut. Itu yang dia ucapkan. Saya mau berdoa. Saya rindu sekali mau berdoa untuk orang ini. Saya rindu sekali dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan itu melihat cepat lambat. Doa kita dijawab Tuhan. Itu banyak bergantung di dalam hati kita dan berapa sering kita mengistiharkannya, mengucapkannya. Dulu waktu saya baru terima Tuhan. Terima Tuhan saja karena saya bertobat hampir sama seperti Paulus. Sebelumnya tidak percaya Tuhan, betul-betul tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada agama. Tetapi ketika saya sudah kenal, tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, saya kata Tuhan ampuni saya. Ampuni saya karena tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang Tuhan, saya tahu Tuhan wujud. Mulai hari ini saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Bayangkan baru terima Tuhan. Dan karena begitu semangatnya saya setiap kali, saya belum pandai berdoa, orang baru di dalam Tuhan. Setiap kali doa yang saya tahu, ucapan doa saya berulang-ulang, Tuhan, jadikan saya seorang penginjil. Jadikan saya seorang pendeta. Jadikan saya kalau berdoa untuk orang sakit sembuh. Itu 3 doa saja. Balik-balik doa makan itu juga, doa mau keluar rumah. Begitu saya kagum melihat iman saya dulu, kasih yang semula. Saya tidak akan keluar dari rumah kalau saya tidak berdoa. Dan doanya apa? Jadikan saya penginjil, jadikan saya pendeta. Kalau saya berdoa untuk orang sakit sembuh. Itu saja, karena itu saya doa yang saya tahu waktu itu. Ya, dan dalam kurang daripada 1 tahun saya terima Tuhan, saya melayani Tuhan sepenuh masa. Kamu dapat bayangkan, di usia yang muda, dalam usia waktu itu 17 tahun, dan baru terima Tuhan, dan saya begitu sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Orang ejek-ejek saya, kau ini baru terima Tuhan. Kau ini hangat-hangat tai ayam saja. Kau tengoklah, satu hari kalau kau sudah tahu ini melayani Tuhan, kau tidak tahan, pasti kau lari, katanya. Ini kawan, dia sudah melayani. Ini dalam hati saya tidak mendorong kawan ini. Tapi saya teruskan. Saya kata, baik. Kalau memang saya ini yang hanya seperti hangat-hangat tai ayam, tidak apalah, saya bilang. Tapi yang saya tahu sekarang ini saya berkobar-kobar untuk Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini saya puji Tuhan karena kasih anugerah Tuhan. Saya celebrate pelayanan Tuhan yang ke-38 tahun. Bayangkan daripada 17 tahun. Jangan pikirkan saya masih muda. Jangan cakap saya tidak percaya itu. Karena dulu saya baru terima Tuhan, usia muda. Saya kata saya serahkan seluruh hidup saya. Dan pernah satu kali itu dicabar. Kalau kau berhenti melayani Tuhan, kalau kau terus melayani Tuhan, katanya, maka semuanya hancur. Ya, tapi kalau kau berhenti melayani Tuhan, maka semuanya dalam keadaan yang baik. Saya bergumul dan saya ingat kata-kata saya. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan saya buat keputusan. Saya kata, saya sudah buat keputusan, berjanji di hadapan Tuhan, I surrender my whole life ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, karena keputusan kita itu, kita melihat hasil-hasil. Ya, ramai saya dalam pelayanan kemuliaan bagi Tuhan, ada ribuan jiwa yang sudah disentuh, yang diselamatkan, diberkati, dikuatkan melalui seorang yang dulu sebagai seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kedua sebelum saya aminkan, di dalam Yehezkel
Ezekiel 12 ayat 27 dan 28. Saya bacakan di sini. Yehezkiel 12 ayat 27 dan 28. Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang ku firmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ulang lagi ayat yang ke-28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan ini kita istiharkan pada pagi ini, pada hari ini. Tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Haleluya. Apa yang ku firmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya ayat 27 ini mengatakan, dia katakan penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Ya, apa yang penglihatan, visi yang dia lihat itu katanya itu masih lama lagi, masih jauh, dan katanya nubuatan yang diucapkan itu waktunya masih lama, khusus bagi saudara yang sudah atau yang belum, yang akan menerima nubuatan-nubuatan. Jangan berpikiran itu lama. Ya, seperti yang kita dengar tadi, oh masih jauh, masih lama. Tapi kata Tuhan itu tidak akan ditunda-tunda. Ya, ini sudah sampai masanya kata Tuhan. Bahwa tidak satupun dari firmanku akan ditunda. No more delay. No more delay. Sekarang ini sudah sampai masanya. Apa yang kufirmankan kata Tuhan pasti akan terjadi. Haleluya, haleluya. Dan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi bangsa ini, kita melihat Tuhan, rencana Tuhan bagi bangsa ini sudah mulai kelihatan. Buktinya kita melihat ada perubahan kerajaan. Kita selama ini berdoa kan, minta kerajaan yang baru, minta kerajaan seorang pemimpin yang baik boleh mengatur bangsa ini. Dan Tuhan sudah kasih itu. Bayangkan dia hanya ada 5 tahun. 5 tahun. Dan inilah kesempatan bagi kita berdoa, ya. Bukan berarti sudah ada pemimpin itu kita terus duduk diam tidak berdoa. Ada beberapa orang, kami sudah buat komitmen, termasuk saya, buat komitmen sepanjang 5 tahun dia memimpin ini, kami mau menjadi pengiring doanya. Kami mau menjadi bodyguard-nya. Kami mau mendukung dia di dalam doa. Ya. Dan kita berdoa, bukan mudah. Ya, bukan mudah. Untuk dia sampai sekarang pun masih banyak TikTok. Masih ada yang berdoa. Dia berdoa supaya dipendekkanlah dipendekkanlah ini kerajaan yang sekarang ini. Supaya diganti dengan yang lain. Tetapi ini mari kita committed bersama-sama. Kita berdoa supaya dia terus memimpin. Dipakai Tuhan untuk membawa perubahan dalam waktu yang singkat. Karena ini kata Tuhan tidak lagi ditunda-tunda. Ditunda-tunda dalam waktu yang singkat di dalam meeting bila itu kemarin. Dia sudah melaksanakan, ya. Dimulai daripada dirinya sendiri. Dia tidak ambil gaji. Ya, dia tidak ambil gaji seorang perdana menteri. Dia mulai dari dirinya, kemudian kepada menteri-menterinya. Dia kata separuh, tapi dia kasihan juga mereka 20% lah dipotong, ya. Dan banyak yang dia suruh. Dan satu lagi berita baik bagi Sabah dan Sarawak, dia menyuruh kedua timbalan Perdana Menteri supaya menguruskan perjanjian Malaysia 63 itu supaya dipercepatkan. Inilah jawaban doa-doa kita semua, ya. Tapi jangan berhenti di sini. Revival sedang mulai bekerja. Revival itu bukan hanya di gereja, tahu.
Revival itu bukan hanya kita lompat-lompat happy-happy. Revival ini kita melihat dari segi holistic revival. Revival yang menyeluruh. Revival ekonomi. Revival dari segi hubungan kaum. Revival dari segi akademik. Revival dari segi bisnis. Revival dalam hubungan keluarga. Revival, revival, revival. Ya, kita berdoa supaya terjadi benar-benar revival dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Revival dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Sehingga di seluruh bangsa ini mengalami revival. Revival yang berbicara mengenai kebangkitan. Ya, mengalami lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan kata tidak, satu kata kunci, tidak ditunda-tunda. No more delay. Kalau seorang yang mau belajar, dia akan melihat ya. Seorang yang mau pergi mau tangkap ikan di laut. Ya, saya pernah dulu ikut. Kalau kau mau pergi memancing atau kau mau pergi pasang pukat, jangan waktu surut. Ya. Jangan juga yang dia sudah pasang besar. Pergilah pas waktu air laut baru mau naik. Di sana banyak ikan. Nah, sama halnya juga. Kalau saya mengajak kita melihat keadaan di bangsa ini, ya, bahwa semua tanda-tanda apa yang berlaku dari kepimpinan ini adalah tanda bahwa there is something new for this nation. Ya, ada sesuatu yang baru bagi bangsa-bangsa ini. Dan ini semua adalah hasil daripada doa-doa kita semua. Thank you very much. Terima kasih kepada Prophet Miran dan tim. Dan juga tim GFPM. Karena kita meminta. Kita dapat apa yang kita minta. Amin. Itulah saya katakan. Jadi. Dan kamu jawab jadi. Dan jadilah menurut imanmu. Dan kita ulang-ulang itu. Nah kan sekarang sudah jadi. Ya. Jadi kita terus doakan terjadi revival yang besar-besaran. Yang tidak pernah. Saya tidak mau menjadi ada. Karena revival ini ada yang seperti percikan api saja. Bunga api. Lepas itu padam. Ya, pung sana, pung sini. Lepas itu KKR sana ada bunga api. Lepas itu habis. Tidak ada. So what? So apa yang what next? Tidak ada. Tapi kalau kita mau menyalakan api, biarlah api itu akan membakar, ya, membakar di tempat yang saya Tuhan perlihatkan ketika kau mulai di tempat yang tepat. Jangan menyalakan api di atas airnya di tempat tanah yang berair. Ya, dan kalau kau mau menyalakan api, jangan gunakan kayu yang basah. Di tempat yang basah memang tidak menyala, susah menyala. Tapi if you want to start the fire, cari tanah yang kering. Ya, cari kayu yang kering. Kayu pun ada jenisnya. Ada satu jenis kayu hanya orang kampung saja tahu. Jenis kayu ini dia ada getah yang sudah kering. Bila dibakar dia akan cepat menyala. Kamu tahu apa kayu itu? Ya, orang di kampung saya sudah lupa. Dia akan berbunyi-bunyi dan dia akan cepat menyala. Dan kalau itu sudah menyala, kalau sudah api itu sudah membesar, percayalah, hutan pun boleh terbakar. Hutan pun boleh terbakar. Dan jadi inilah kita mulai dengan orang yang sama, grup yang sama. Orang yang kata Pastor Yohanes, saya cari orang, saya mau berdoa. Ya, tapi dia tidak jumpa. Susah betul cari orang macam kita ini. Tapi dia berdoa dan Tuhan hantar, Tuhan melihat hatinya. Dan inilah kita saling membakar seperti besi menajamkan besi. Kita memberi api kepada antara satu sama lain. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Bahwa kami tahu inilah, this is the season. Inilah masanya dan tidak ada delay. Sekarang kami mulai bekerja, mulai terus berdoa. Dan kami berdoa dan Tuhan bekerja melalui pemimpin kami. Dan akan banyak perubahan, akan banyak pemulihan, akan banyak kemajuan, akan banyak pelabur dari luar negara di bangsa kami. Terima kasih dan kami akan melihat jalan-jalan dibuka di dalam nama Tuhan Yesus.
jalan-jalan terbuka. Oh, semua orang-orang yang menutup jalan, orang-orang ada satu grup saya melihat, ada grup yang mau memblok, ada grup yang mau monopoli, ada satu grup yang mau menguasai bangsa ini. Tapi Tuhan akan blok mereka. Mereka selama ini blok kita. Tapi sekarang Tuhan yang blok mereka, dan Tuhan akan buka jalan bagi kita. Dan Tuhan akan pakai orang mereka sendiri. Haleluya, yang Tuhan sudah pilih. Karena orang sudah bosan. Orang sudah bosan melihat sikap mereka. Yang hanya mereka saja yang betul. Hanya mereka saja yang berani. Hanya mereka saja nomor satu. Hanya mereka saja yang kuat. Tapi mereka lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih kuat daripada mereka. Haleluya. Masa ini, masa kita. Selama ini kita diketapikan, ditindas secara halus dan sebagainya. Tapi masa inilah giliran umat Tuhan bangkit. Ambil kesempatan ini. Jangan lepaskan kesempatan ini. 5 tahun. Kalau kita buat dengan baik, kita berdoa on fire. Dalam 5 tahun, dia akan jadi 10 tahun. Ya, Prophet Miran, kalau dalam 5 tahun ini kita bekerja, kita berdoa untuk Perdana Menteri ini, dia akan dapat 5 tahun. Amin. 5 tahun. Tapi kalau dalam 5 tahun ini kita malas-malas, jangan kata 5 tahun. Mungkin dalam separuh penggal sudah akan ada yang terjadi lagi. Rebut-merebut. Bukan, kau tidak kenal di Malaysia ini kan macam-macam. Jadi kita mesti berdoa ya. Semua ini bergantung di mulut kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita istiharkan berulang-ulang dan itu jadi, maka kita dapat apa yang kita imani. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Oke, masa dan tempat ini kita masuk, kita menyembah dan berdoa, dan lepas itu kita masuk di dalam sesi nubuatan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengar, yang disampaikan oleh 2 orang hamba Tuhan. Sakarabasakada. Dan kami terus tidak berhenti dengan ada 2 message yang berapi-api firman Tuhan. Tapi kami terus masuk di dalam sesi nubuatan. Tuhan terus tidak berhenti berbicara. Karena semua didorong karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan pun tahu inilah musimnya. Kami sudah siap. Kami disiapkan untuk menerima message arahan daripada Tuhan, dan kami akan kami lakukan. Sakarabasakabaka. Karabaskebaka. Urapi hamba-Mu, urapi para nabi-Mu, urapi para rasul-Mu Tuhan, urapi para penginjil, urapi para hamba-Mu pastor, urapi para guru. Oh, skora balabarse, supaya diaktifkan di dalam nama Yesus, diaktifkan in the mighty name of Jesus. Or the gift that activates in the mighty name of Jesus. Ra'asake harka. Haleluya. Maka terjadilah digenapi pada hari Tuhan. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Sehingga setiap orang akan menerima roh itu. Haleluya. Inilah kita berada di musim hujan akhir. Hujan akhir. Hujan akhir. Kasakabarka. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Karabasekeka. La arabasekeka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus dalam keadaan sikap yang haus dan lapar. We want more. Kami mau lagi Tuhan. Kami mau lagi Bapa di surga. Kami tidak mau tengok-tengok jam. Lambat sudah ini, lama sudah. Oh, kami tidak mau, kami mau bertobat. Kami mau mengambil. We want more Lord. Haleluya. 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 Cukup dengan 1-2 kata, tetapi itu akan mengubah hidup kami. Just enough. 1 or 2 words. It will change our life. Haleluya. 1-2 kata tetapi mengubah
It will change our life. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Amin. Masa dan tempat ini serahkan kepada Nabi, Prophet Prophet Darwin. Dia tidak ada, dia pergi, dia ada urusan. Kita ada Prophet Jason, my dear brother. Ya, haleluya, lama tidak jumpa. Nanti besok kita jumpa di Gunung Doa. Oke, silakan Prophet. Do you have message for us? Ikrihandala barama sukurubo shandala raba. Oh, Hari bulan. yes, hallelujah. Dan Apostle Jeepers sangat prophetic. Karena hati I can feel the prophetic move this morning. Untuk segala yang Tuhan tengah menyediakan untuk rencana di rantau, haleluya, di ranau, haleluya. Oh, rikabaraba saka, I can feel the prophetic work and move that the Lord is going to do in Ranau. Karahas sekere, itu kerabashadala, Prophet Miran, and even team mula-mula it is supposed to be satu persiapan untuk hanya untuk Ranau, tetapi the Lord intervene, hallelujah. Because God ways is more higher, hallelujah, than our ways. Rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana kita. Fikiran Tuhan lebih tinggi dari fikiran kita, hallelujah. God's ways are more higher than our ways. God's thoughts are more higher than our thoughts, hallelujah. Oh, rikabaradala sekre. Apabila pujian was being sung, hallelujah. Oh, rikadala bashandala barakato korobo sekre. I felt a word that the Holy Spirit was giving me. Semua work di ranau ini, haleluya, perikatan akan dihancurkan. Amen. Dalam nama Yesus. Especially satu grup ekstremis yang tengah bangkit di Sabah untuk memusnahkan, untuk menghentikan segala pergerakan Tuhan. Tetapi apabila kami berkumpul di ranau, haleluya, amen, karabashadala rase, satu kuasa yang luar biasa, satu cahaya yang luar biasa, satu perkara yang luar biasa akan berlaku dalam nama Yesus, haleluya. Karahantele, beribu-ribu malaikat sudah bersedia, haleluya, waiting for an instruction from heaven. Oh, saya boleh merasa beribu-ribu malaikat, haleluya, akan membawa banyak-banyak mukjizat dan banyak perkara di perjumpaan kami di ranau dalam nama Yesus. Karehandalara, and semua ekstremis, haleluya, akan dihancurkan dalam nama Yesus, haleluya. Baba dala karahandolo bori kamba dala rikandala baratalara. Oh, ranau bersedia sebab satu pergerakan yang baru Tuhan akan membangkitkan. There is a new awakening that God is going to raise up, especially the youth movement is not going to be the same. Karena pada yang datang youth movement ini akan disentuh oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan mereka tidak akan saja berdiam, tapi akan mulai bergerak dalam nama Yesus, haleluya. Ini adalah ekstremis Yesus, haleluya. They will be praying for Jesus in the name of Jesus. Prophet Miran, haleluya, get ready, Prophet Miran, haleluya. Walaupun kamu bercakap, ia akan jadi profesi. Haleluya. Prophet Miran, the Lord told me, haleluya, bukan saja kamu perlu berkhotbah haleluya, tetapi kamu bercakap pun ia akan jadi satu message yang prophetic dalam nama Yesus. So
Roh Kudus menyentuh kamu, haleluya. Di setiap masa, haleluya, kamu akan prophesy dalam nama Yesus, haleluya. You will walk into a greater prophetic call in the name of Jesus, a fullness of the prophet anointing that you will walk in the name of Jesus. Bukan saja prophet untuk negara Malaysia, tetapi Tuhan akan membuka jalan prophet untuk banyak negara yang Tuhan akan membawa kamu. Prophet Miran, haleluya, hati kamu adalah untuk Malaysia, tetapi Tuhan ada rencana yang besar. Di belakang kamu ada satu globe dunia, haleluya. Ia ada sangat profetik, haleluya. Kamu bukan saja akan berada di Malaysia, kamu akan melayani di banyak negara dalam nama Yesus. Bersiap sedia 2023, haleluya. Kamu dan satu tim akan berjalan, haleluya, di banyak tempat, di banyak negara, di banyak negeri. Kamu akan bring a prophetic move dalam nama Yesus. You are going to be a full prophet in the name of Jesus. Bukan saja kamu berdoa, kamu prophesy, bukan saja kamu memberi satu message, tetapi apabila kamu bercakap pun ia akan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Rikatala, thank you for the greater anointing, urapan yang lebih besar, yang lebih dahsyat di atas Prophet Miran in the name of Jesus. Karahandala barakata. Oh, Prophet Miran, I prophesy in the name of Jesus, kamu akan menubuat a lot of politician atas menteri-menteri, ahli politik, orang yang atasan. Haleluya. Kamu akan prophesy dalam nama Yesus. Haleluya. God will bring it to your path. Haleluya. Kamu tidak perlu cari mereka. Tuhan akan membawa, haleluya, karakasa untuk perkara yang Tuhan akan membuat melalui kamu dalam nama Yesus. Karahandelime rikato boshadala barateneli nikrehandala barakasekara nikadaba shandala barakatala sikrehandala borobo shandala barakantedeli o rikamaratala. There are so many angels are waiting to do greater things for you as God has assigned for you, Prophet Miran. Malaikat-malaikat sudah bersedia dari surga telah disiapkan untuk kamu. Haleluya. Karahantale, so kamu akan lebih tajam lagi. Karahantale, get ready. Satu school prophetic kamu akan satu sekolah prophetic. Saya nampak Prophet Miran, kamu akan bermula sekolah prophetic, dan di sekolah prophetic ini banyak prophet-prophet yang akan dibangkitkan. So fokus atas di remaja, banyak remaja prophetic anointing akan terjatuh di atas mereka di sekolah prophet. Like a school of prophecy, like a school of prophet, kamu akan digunakan dan kamu akan melakukan satu sekolah. I see a school of prophecy, a school of prophet in the name of Jesus. Di sekolah prophet ini banyak Elisha yang akan dibangkitkan. Haleluya. Banyak Elisha yang akan dibangkitkan dalam nama Yesus. Oh, rikabarandala mashandala barakatokoro rikadala barakatele. Dan di sekolah Alkitab ini prophet-prophet yang sangat profetik akan datang mengajar dalam nama Yesus, dan tempat itu adalah Ranau. Ranau will be a prophetic movement. Ranau will be a prophetic place. Ranau will be a prophetic overseer for the nation of Malaysia and also for the nation of the world. Banyak yang akan datang di Ranau untuk pergerakan, dan especially like impartation that's going to take place in the name of Jesus. Karahandala barakategre. Oh, rikabashandala baradala. Hallelujah, hallelujah. Oh, rikabadala basokoro. Arakandala bashandala barakasekere. Hallelujah. I want to pray for, I wrote a name here, Sister Winnie Fred. Ada ke? I'm not sure. Sister Winnie Fred. Ada ke, Apostle? Ya, ada. Okay, hallelujah. Karabashandala baratekere. Oh, ribasakara handala barakate kere shabarakatala. Sister Winnie Fred, karahaso korobote kere.
Sister Winifred, God is speaking, the Spirit of God is putting in my heart. Roh Kudus berkata, jangan putus asa. Don't give up. Jangan putus asa. Hallelujah. And the word was given to you, Sister Winifred. Psalm 86 verse 10. Psalm 86. Mazmur 86 ayat 10. Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-ajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Hallelujah. Sister Winifred, the Lord wants you, Tuhan hendak engkau mengetahui, haleluya, yang bahwa Tuhan akan melakukan banyak keajaiban, haleluya, di dalam diri kamu dan setiap perkara that is going to come upon your life in the name of Jesus. So jangan berhenti berdoa. Ia adalah masa yang sangat prophetic. Ia adalah masa yang sangat kairos, sangat penting that God is going to do. Hallelujah. Saya tidak tahu apa dalam musim yang kamu telah melalui, tetapi hari ini satu prophetic movement. The Lord is taking you, Sister Winifred, in the name of Jesus. Saya tidak tahu berapa kali kamu pernah datang dalam doa pagi ini, tetapi di doa pagi ini ia adalah kamu, untuk kamu. Hallelujah. Hallelujah. This is it's a morning for you that God has prepared for you to listen this word, yang Tuhan yang sangat besar dan luar biasa hendak melakukan keajaiban-ajaiban. There's going to be many great things, perkara yang lebih besar. Hallelujah. So don't get so worried. Tidak perlu risau kalau Sister Winifred, in the name of Jesus. If you are listening, I want you to lift up your hand, Sister Winifred. Tolong buka videonya, Winifred. Winnie, tolong buka video. Tolong buka ya supaya buka. Ada buka? Ya, oke. Ya. Oke, sudah. Oh, Sister Winifred, just lift up your hand in the name of Jesus. Kamu akan diberkati, Sister Winifred, in the name of Jesus. Banyak perkara seperti datang, tetapi ia like as you have missed it, but the Lord said you will not miss this, sister, this season. Winifred, ini adalah musim kamu, ini adalah masa kamu, Sister Winifred. Tuhan yang sangat besar sudah bersedia untuk melakukan keajaiban. Setiap perkara yang kamu berdoa, haleluya, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Kamu tengah menunggu. Kamu telah menunggu. Kamu telah menunggu. Sekarang adalah musim kamu akan melihat keajaiban itu akan berlaku di dalam diri kamu dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, rikadalah, ada permulaan kamu sangat strong, sangat yakin, tetapi ada banyak perkara yang datang untuk melambatkan. Tetapi haleluya, seperti apostle telah mengatakan, haleluya, di Ezekiel 12:25, segala yang ditundakan tidak akan, there will be no more delay, tidak akan ditundakan lagi. Ia akan terjadi dalam nama Yesus. Ia akan terjadi dalam nama Yesus. So pagi ini adalah pagi untuk kamu. This morning it is for you, for what the Holy Spirit is going to do in the name of Jesus. Sister, hallelujah. Just angkat tangan kamu, Sister Winifred, hallelujah. Oh, thank you, Lord Father. Anoint your sister. Urapi anakmu sekarang dalam nama Yesus. Hallelujah. In Jesus name. Oh, we pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sister Winifred, get ready. 2023, banyak surprise. Hallelujah. Dan akan terjadi dalam hidup kamu in the name of Jesus. Tuhan berkati kamu, Sister Winifred. Hallelujah. Amen, amen. Apabila hallelujah, Pastor Pastor James Churchill buat pujian and prophet and apostle, Tuhan memberikan satu ayat untuk semua yang berada di dalam Zoom. Hallelujah, di dalam Zoom di pagi ini, Yohanes 1:50. Yohanes 1:50. Hallelujah. Kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar
daripada ini. Haleluya. Amen. Prophet Milan, get ready di ranau. Haleluya. Kamu dan tim kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar. Haleluya. Yang semua yang berada di dalam Zoom pagi ini adalah prophetic word into kamu. Ini adalah prophetic firman Tuhan untuk kamu. Kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada ini. Haleluya. Amen. Saya hendak kamu mengangkat tangan kamu dan menyentuh mata kamu di pagi ini. I want you to take your hands and place upon your eyes. Dan prophetically kamu berkata, Tuhan, mata saya akan melihat perkara jauh lebih besar dari apa yang saya melihat. Haleluya. Oh, kamu melihat dalam alam roh. Melihat dalam alam roh. Yes. Perkara yang besar. Tuhan telah menyiapkan untuk kamu dalam nama Yesus. Haleluya. Sebelum kamu cross melintasi tahun 2023, mata kamu akan melihat. Haleluya. Persiapan yang Tuhan akan melakukan dalam nama Yesus. So Roh Kudus berkata, jangan siapkan untuk perkara yang kecil, tetapi siapkan penglihatan jauh yang lebih besar. Siapa yang boleh menampak dalam visi, siapa yang boleh menampak dalam alam roh, haleluya, ia akan pasti terjadi dalam nama Yesus. Apabila kamu berjalan, apabila kamu bekerja, apabila kamu tidur, haleluya. Oh, lihat dalam mata Tuhan Yesus, perkara yang lebih besar akan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. I pray and prophesy this morning, oh Lord Father, your children will see greater things than this. Hallelujah. Sister Wani Barnes, get ready. Your eyes will see greater things than this. Hallelujah. Amen. So Amen. brother, Sister Helen Lina, get ready. Hallelujah. Your eyes will see greater things. Sister Lahong Anyi, get ready. Hallelujah. Sister Rofina, get ready. Hallelujah. Oh, Sister Joy Josephine, get ready. Hallelujah. Your eyesight will be the eyes of the Lord. Hallelujah. Sister Joy Josephine, hallelujah. What can just be a magnitude, the smallest thing, the Lord will show you insights in the name of Jesus. The Lord will show you insights, and in that insights, you will see how the Lord will speak to you. You will see how God will give you that wisdom, knowledge, and understanding in the name of Jesus. And so that's why you will always be different. Though there can be many, but you are set apart. You have been ordained. You have been anointed to see greater things than this. And so the Lord says, my daughter, even sometimes you are not just speaking, but you are prophesying. You can feel like a bird. You can feel like a fire. You can feel like an awakening of the Spirit of God within you. In such a time, the Lord says to you, Sister Joy Josephine, record it and release that word, that timely word that the Lord wants you to release in the name of Jesus. Because through that word, many are going to be set free. Many are going to be touched by God. Many are going to be released in the name of Jesus. Yes. And so get ready. God is doing a greater things, a new things in your life in the name of Jesus. Oh, Rikabarandala Mashandala Ratala. Oh, Ibu Helen, hallelujah. Bersiap sedia, hallelujah. Kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar, hallelujah. Siap sedia. Oh, Ibu Helen, hallelujah. Amen. Di atas jemaah kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan banyak perkara yang mukjizat, haleluya, melalui fikiran kamu. Ia tidak boleh dikira, haleluya. Seperti itu Tuhan akan melakukan, haleluya. Oh, Rikadalabara, Sister Joy Janet, get ready, haleluya. Oh, Rika, Sister Joy Janet, get ready, haleluya. As the word of the Lord says in Jeremiah 55 verse 8-9, Jeremiah 55 verse 8-9, for my ways are higher than your ways.
My thoughts are higher than your thoughts, says the Lord. And so what the Lord is going to do, Sister Joy Janet, is something that you have not thought or not even have imagined that God is going to do in your life in the name of Jesus. Hallelujah. You will prophesy upon business people. You will prophesy upon people who even has been a failure, or people who even do not know what to do. God will use you in the name of Jesus. Many that are going through hardship or facing a bankruptcy, they will come to you. God is raising you up as a counselor, and God will put a prophetic word in you to speak in the name of Jesus, and you will see a fresh anointing will begin to move and flow in the name of Jesus. So God is going to raise you up, hallelujah, as though like an advisor. God is going to raise you up, hallelujah, to be a woman of wisdom in the name of Jesus. So get ready. Your phone is going to get so busy. Many are going to call to pray. Many are going to call for advice. Many will come and seek you in the name of Jesus. Karahandolo borri kandala mashandala kirihandolo borra kanda barreterele rikama shandala barakata. Even many who do not know Jesus, hallelujah, are going to be touched in the name of Jesus. God is also training you to be an evangelist in the name of Jesus. You will be like an evangelist in the name of Jesus that will be prepared in season and out season to do the work and the gospel that God has laid in your heart in the name of Jesus. Hallelujah. I also, I want to pray for one sister. I saw that, Karabashadala, hallelujah. Sister Selmi PGPS. Hallelujah. Sister Selmi PGPS. Hallelujah. Oh, rakata la barakata. Thank you, Lord, for sorry, saya tidak tahu sister what. Amen. I just saw the name Sister Selmi PGPS. Ada Oh ya. Tolong buka video Selmi PGPS. Kurahandala karakate. Tolong buka videonya. Hallelujah. Karabasekere. Oh, hallelujah. Pagi ini Tuhan mendorongkan kamu. The Lord, hallelujah, is encouraging you in the name of Jesus. Kurabasekarahandala. Dari surga Tuhan melihat segala yang kamu buat. Haleluya. Sikrihandala barakata. Oh, sikarabasotolo. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. I just prophesy over Selmi. Selmi PG PS. Hallelujah. Oh, rabasakarabatikiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sekarang dia di sekolah. Jadi dia tutup ya. Tapi dia dengar. Okay, hallelujah. Amen. Amen. I prophesy first. Ora bashadala barakadara. Ora bada Selmi PGPS. Hallelujah. Lekuri karabasa, dari pergerakanmu ada api dalam nama Yesus. Tuhan yang menyatakan, the Lord is the one that brought you into this team PGPS. Karahandala barakatala. Untuk satu confirmation, untuk satu pergerakan, bukan saja di tim tetapi dalam diri kamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Karahantala, semua yang berlaku dalam tim PGPS, that impartation that comes upon you, kamu akan you also will flow in that impartation in the name of Jesus. Haleluya. Karahandala barakatele, di mana kaki kamu berada, di tempat itu akan diberkati dalam nama Yesus. Amen, amen. Selmi PGPS, di mana kaki kamu berada, di tempat itu akan diberkati dan digunakan oleh Yesus. Haleluya. In the name of Jesus, where your foot is being put on, that place, God will bless it and God will use untuk haleluya. Karahasekere Selmi PGPS. Karahandala, ini adalah pesanan untuk kamu. Kebun sudah siap untuk menuai. Kebun sudah siap untuk menuai dalam nama Yesus. Haleluya. Korahandala barakandeli, di dalam pelayanan dan segala yang kamu buat. Haleluya. Kebun sudah siap. Haleluya.
seperti profesi yang telah diberikan pagi ini. The same word is coming to you, Salmi PGPS. Haleluya, kebun sudah siap untuk dituai dalam nama Yesus. Haleluya. So kamu akan menuai banyak, haleluya, buah-buah dalam nama Yesus. This is your season. Karahandala barakatikiri. Oh ribashandala, kamu akan dibangkitkan dan digunakan dengan luar biasa lagi in the name of Jesus. Hallelujah. I see the word, a spirit of excellence will rest upon you as Salmis, a spirit of excellence. Setiap perkara yang diberikan, kamu akan melakukan lebih dari apa yang diberikan untuk Tuhan Yesus. Oh, we thank you, Lord. Bless, Lord, Father, all those who are here this morning, Lord. We give you your praise and glory. I thank you, Lord, Father, for we are excited for this morning that our eyes is going to see a greater things, Lord. 2023, Lord, Father. 2023, biarlah mata kami melihat perkara yang jauh lebih dahsyat, lebih dari apa yang kita telah nampak dari di dalam segala perbuatan Yesus. Haleluya. Oh Raka, if there is pastor, kalau ada pastor gembala yang melayani Tuhan dalam Zoom pagi ini, haleluya, get ready, haleluya, di pelayanan kamu, di gereja kamu adalah musim menuai, haleluya. Sekarang bersiap sedia siapa yang melayani Tuhan, all those who are in the movement of the ministry, haleluya, di mana kamu pergi atau di gereja kamu, haleluya, 2023 saya nampak satu visi, haleluya, banyak, haleluya, akan disentuh dan Tuhan akan membawa ke gereja kamu dalam nama Yesus, dan banyak tim evangelistik Tuhan akan bangkit di dalam gereja kamu untuk pergerakan Tuhan. Haleluya. Oh, even siapa yang melayani Tuhan, haleluya, di tempat yang kamu pergi melayan, haleluya, oh, akan berlaku deliverance, akan berlaku healing, akan banyak jiwa akan memberikan jiwa mereka kepada Yesus, and the movement of the Holy Spirit akan lebih dahsyat lagi in the name of Jesus. Signs and wonders, supernatural signs and wonders. Amen. Now is the Yes. time and season. Hallelujah. Thank you, Lord, for the new movement. New movement, hallelujah. In the name of Jesus, we pray and ask. Amen, amen, amen. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Semoga diberkati. Kita masih punya masa, ada lagi. Saya ingin hati saya digerakkan. Saya melihat Apostle Kenny. Ada sesuatu yang Apostle Kenny mau sampaikan, kata-kata ayat firman Tuhan, dorongan, atau ada yang Roh Kudus beritahu. Silakan. Ya, terima kasih Apostle Jipe. Dari dua pesan Tuhan dari Apostle Jipe dan juga Prophet Miran, dan dilengkapi dengan nubuatan pesan Tuhan dari Jason, itu sudah Tuhan bicara 2000 tahun yang lalu. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21, di situ kata-kata firman Tuhan pada hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir. Hari terakhir itu ada orang katakan sudah terjadi zaman rasul-rasul, tapi ada hari terakhir kedua, yaitu ujian awal dan ujian akhir, di mana akan terjadi pencurahan Roh Kudus atas semua orang, dan mereka akan bernubuat, mendapat mimpi, penglihatan, ya, berbagai lapisan hidup anak-anak Tuhan. Dan kata firman Tuhan ada tanda mujizat menyertai, bahkan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, berseru atas nama Tuhan. Dan revival yang mau datang bukan hanya terjadi di gereja, tetapi kalau beberapa Bill Bright dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan sudah kupas itu dalam 7 sphere of influence, ataupun 7 gunung, ataupun 7 bidang pelayanan. Dunia politik satu akan dipulihkan. Dunia politik akan ada orang-orang politik yang benar-benar memberi pengaruh, govern, dan juga dunia entertainment, hiburan, ada artis yang bertobat, pemusik, bahkan kata firman Tuhan juga ada di dalam bagian keuangan, di bagian orang-orang bisnis, orang-orang Kristen bisnis, tapi bisnis yang jujur, ikhlas, dan itu membantu membangun masyarakat.
dan juga negara, dan juga di bagian pendidikan, guru-guru akan dipakai Tuhan. Guru-guru akan menjadi pembawa jiwa-jiwa. Mereka akan jadi missionary, penginjil yang diutus. Bahkan juga itu juga berbicara tentang keluarga. Ada orang-orang yang dibangkit, dipulihkan dalam keluarga dan akan menjadi pembawa kabar baik dalam keluarga. Banyak keluarga akan dipulihkan. Bahkan juga itu ada di bagian kebajikan, ya, kebajikan. Ada orang bangkit untuk membantu rumah-rumah kebajikan, orang miskin, orang susah, dan juga di dalam dunia penggembalaan, ya, spiritual, bagian spiritual. Bahkan juga Tuhan berbicara tentang 7 gunung itu mempengaruhi semua masyarakat di bandar maupun di pendalaman. Ya, itu namanya transformasi. Itu namanya revival secara pribadi. Orang mulai berbicara bukan hanya di gereja, tapi melalui gereja. Maka gereja harus siap punya sistematik pemuridan, melengkapi anak-anak Tuhan sehingga mereka menemukan panggilan mereka. Seperti dikatakan tadi, tema hidupnya, hati Bapa, ada pendoa syafaat, ada guru pendidik yang luar biasa yang menyampaikan Yesus tanpa sebut nama Yesus. Dari cara kehidupannya dapat dipancarkan dalam itu. Dalam dunia politik juga, orang-orang politik. Makanya tadi disentuh untuk Prophet Miran itu berbicara kepada orang-orang politik, berbicara kepada orang-orang. Begitu juga Apostle Jipe. Dan kita mari bersama-sama bergerak, ya, sebagai satu tim. Saya percaya Jason juga akan dipakai Tuhan. Darwin dan China dan juga yang lain yang terlibat dalam penggembalaan, dalam dunia politik, dalam dunia bisnis. Tuhan mau pakai kita dalam 7 bidang kehidupan. 7 mountain, kata orang bilang, 7 gunung yang susah ditembus, bahkan 7 sphere of influence. Jadi revival yang kita minta bukan hanya di gereja, seperti tahun 60-an, 70-an pernah terjadi lawatan Tuhan, 80-an juga. Dan banyak gereja tumpu kepada activity di gereja. Mereka doa semalam suntuk, mereka berdoa. Dan saya mengalami gelombang yang kedua, tetapi akhirnya waktu saya belajar di Indonesia, saya tangkap bagaimana itu boleh diimplementasikan, berjalan di dalam dunia entertainment, di dalam dunia banyak artis-artis yang saya sempat kenal juga beberapa di Indonesia, dan mereka menjadi saksi Kristus, mereka jadi pembawa Injil kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah, ya, dan semua itu dipayungi, dilengkapi dengan hati Bapa. Makanya saya tahu panggilan saya akan fokus di Ranau nanti, khususnya yang di Gunung Haleluya, untuk mengajar hati Bapa, impatasi, dan juga bagaimana jadi anak sebelum kita mendapat hati Bapa itu. Karena saya bukan kemauan saya, tapi waktu saya ikut conference tahun 1998, saya diimpatasi hati Bapa itu. Saya dipercayakan membawa ke Malaysia. Jadi makanya kalau bicara di mana, kalau saya sentuh yang dikasihi, yang apa sih, itu sebenarnya itu hati Bapa itu memberitahu bahwa kamu itu dikasihi, itu Anda cukup berharga, bernilai. Nah, saya bagi kesimpulan, di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu akan terjadi sekali lagi besar-besaran khusus di kota dan bangsa kita Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, bahkan juga di Labuan. Nah, yang kedua, selalu orang bicara tentang akhir zaman, orang bilang gempa bumi, sakit, penyakit, dan banyak tanda-tanda yang lain, kegoncangan ekonomi, politik yang lain. Tapi kita jangan lupa, kayak di dalam Yesaya 60. Yesaya 60 itu bicara tentang akhir zaman, itu berbicara tentang masa-masa kita ini. Kata di situ, bangkitlah, bersinarlah, bangkitlah, bersinarlah. Artinya, terang Tuhan telah turun atasmu. Di dalam kekelaman, terang Tuhan turun. Di tengah-tengah kegoncangan ini, Tuhan mau curahkan rohnya. Tuhan mau kesinar kemuliaannya mau turun atas setiap orang yang mencari Tuhan. Saya ditegur tadi. Mungkin kita sudah berdoa ini, berdoa itu, minta ini, tapi kadang-kadang sudah terlalu lama tidak terjawab. Kadang-kadang itu jadi biasa. Kita jadi ya oke lah, saya sebagai entertain yang jawab gitu. Tetapi Tuhan tegur tadi adalah orang yang sungguh-sungguh. Nah, dari doa hamba Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, mencari Tuhan, rindu, sampai sekali lagi berkobar-kobar, kalau itu perlu keluarkan air mata, kalau itu perlu jeritan, itu kalau perlu doa puasa, sungguh-sungguh doa-doa yang kita minta selama ini. Dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi, ya. Jadi tanda akhir zaman bukan hanya kerosakan, bukan hanya tetapi tsunami rohani. Bukan hanya tsunami yang merosak, menghancurkan, tapi tsunami dari Tuhan yang akan membangkit, yang membuat kita berkobar-kobar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, love God, love people. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Apostle Kenny. Ada daripada Prophet Miran, ada yang disampaikan, haleluya. Atau Prophet Miran dulu. Ya. Ya, salam, salam, salam. Ada nubuatan. Ya. Terima kasih untuk ucapan doa nubuatan daripada Prophet Jason yang disampaikan. Saya amin dan saya terima. Saya terima semuanya di dalam nama Yesus. Dan saya melihat ada sesuatu untuk Frida. Frida. Ya, Ada sesuatu Pastor. untuk Frida. Ya. Iya, haleluya. Frida, saya melihat seperti awan sedang terbuka di atasmu. Awan sedang terbuka di atas kepalamu. Dan awan itu terkuak. Pada mulanya ada sesuatu awan hitam dan akhirnya bertukar kepada awan putih. Awan hitam terkuak, terbuka, dan awan putih mulai bersinar di atasmu. Langit terbuka, surga terbuka di atasmu. Dan Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kalau selama ini pikiran-pikiran yang seringkali mengganggu, pikiran-pikiran yang seringkali tidak tenteram, kalau selama ini hatimu tidak tenteram, pikiranmu tidak tenteram, bermula pada pagi hari ini, pikiranmu akan disinari dengan Amin. suasana surgawi yang tenteram. Amin. Pada pagi hari ini pikiranmu akan disinari, hatimu akan disinari dengan suasana surgawi yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Akan ada damai sejahtera yang akan mengalir di dalam hidup, yang akan mengubah suatu cara pikir yang tidak konsisten terhadap Tuhan. Mulai pada pagi hari ini, engkau akan melihat bahwa sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu, sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan akan terjadi dalam hidupmu, di mana engkau akan seringkali mengalami lawatan Tuhan. Akan terjadi lawatan Tuhan dalam hidupmu. Akan terjadi suatu campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Saat engkau menghadapi pergumulan yang berat, di situ Tuhan akan campur tangan. Di situ Tuhan akan bekerja sehingga engkau akan mengalami satu breakthrough. Akan mengalami penerobosan, terjadi penerobosan di dalam setiap perjuanganmu. Bermulai pada pagi hari ini. Kalau selama ini engkau seringkali mengalami kegagalan, bermula pada pagi hari ini engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Akan ada kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam pergumulanmu, dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Untuk Jimik Bidui, Jimik Bidui, saya mau berbicara kepadamu. Saya mau berkata kepadamu bahwa engkau akan melihat sepertinya engkau berjalan seorang diri. Tetapi selepas itu, pada langkah yang kedua, langkah kakimu yang kedua, engkau akan melihat bahwa engkau bukan lagi berjalan seorang diri, tetapi engkau sedang berjalan bersama dengan seseorang. Sebelum ini engkau tidak merasa bahwa engkau sedang berjalan dengan seseorang. Tetapi mulai pada pagi hari ini engkau akan merasa bahwa engkau sedang didampingi oleh seseorang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan semakin nyata di dalam dirimu. Pekerjaan Roh Kudus akan semakin jelas di dalam dirimu. Kalau selama ini sepertinya engkau tidak merasa sesuatu, engkau merasa seperti engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi mulai pada pagi hari ini, engkau akan merasa
jelasnya di mana Roh Kudus itu sedang mendampingi engkau, bahkan dia ada di dalam dirimu. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau adalah bait Roh Kudus. Engkau adalah bait Allah, di mana Allah berdiam, di mana Roh Allah berdiam, yaitu di dalam dirimu. Dan jika selama ini engkau tidak yakin, engkau tidak merasainya, bermula pada pagi hari ini, engkau akan merasainya, engkau akan mengetahuinya, sehingga engkau yakin, oh di dalam nama Yesus, dan oleh Roh Kudus yang ada padamu, engkau akan mengalami satu mujizat. Mujizat akan terjadi saat engkau memulakan satu bisnis. Engkau akan memulaikan satu bisnis, satu perniagaan yang baru sedang terbuka. Satu perniagaan yang baru untukmu sedang terbuka. Oh, satu perniagaan yang tidak pernah terfikir oleh pikiranmu, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat, itu akan terbuka, mulai terbuka di dalam hidupmu. Akan tersedia dalam masa terdekat, akan tersedia. Itu akan tersedia di dalam hidupmu. Dan perniagaan itu akan berkembang, cepat berkembang, sehingga engkau akan memberkati pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan. Sama seperti wanita-wanita yang mendampingi Tuhan Yesus. Sama seperti wanita-wanita yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus, dengan harta benda mereka. Dan begitu juga dengan engkau. Tuhan memberkati engkau sedemikian rupa, sehingga engkau akan menjadi berkat kepada ramai orang, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan. Engkau akan bergerak di dalam bidang sebagai seorang yang suka menabur. Sebagai seorang yang suka menabur, engkau akan menuai banyak tuaian. Engkau akan menuai lebih, bukan hanya 100 kali ganda, tetapi berlipat kali ganda akan dikembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, terjadi, itu akan terjadi di dalam hidupmu. Oh, haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sudah, ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Prophet Miran. Daripada Prophet Joel, ada sesuatu yang Prophet Joel? Iya. Oke. Iya, ada ya. Ini kan itu peta itu boleh ke Prophet Pastor Jipa? Itu tayang itu peta Sabah saja, Sabah Sarawak. Peta Sabah ya. Oke, gitu sebentar. Ada mas saya? Iya, boleh. Sebentar ya. Oke. Oke, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Oke, haleluya. Sabah Sarawak saja ya? Iya. Oke. Oke, ya.
Oke. Iya, sama Sarawak saja ya. Pastor Jipo ya. Ya, apa yang saya lihat dari semalam waktu kita berdoa dan hari ini juga saya dapat lihat inilah. Ya, semalam juga saya lihat, tapi semalam itu tidak ada masalah Anda jelaskan ya. Tapi hari ini waktu kita berdoa tadi dan saya juga lihat ini lagi. Jadi saya tidak tahu kenapa saya 2 kali lihat ini. Dan waktu saya lihat, yang paling saya lihat pertama adalah Sabah dan bila saya tengok itu adalah Sabah itu, dan masih ingat ke apa yang saya katakan semalam ya, yaitu 1 hari bulan 1 2003 terjadi sesuatu di Sabah ya. Saya tidak tahu apa itu, tapi bila saya lihat di Sabah itu seperti seperti mulut ya, mulut ada sesuatu, dan itu akan terjadi seperti ada kebangunan rohani yang sangat luar biasa terjadi di Sabah lah ya. Dan itu yang saya lihat, dan di Sarawak juga sama. Jadi Tuhan tidak perlihatkan saya di Semenanjung, tapi Tuhan perlihatkan saya ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada tahun baru ini kepada Sabah ya. Dan ada kebangkitan lah ini. Dan yang paling saya lihat di atas itu, di atas Sabah itu, dan ini adalah sesuatu seperti kepala akan terjadi ya. Dan ini akan seperti apa yang dinubuatkan oleh Pastor Jason tadi, ada sesuatu yang ada kebangkitan lah di Sabah ya. Dan demikian seperti mulut gitu, mulut dia ada sebagainya, tetapi itu adalah ada sesuatu yang terjadilah di Sabah ya. Ini yang saya dapat lihat. 2 kali sudah saya lihat semalam waktu kita berdoa, dan saya juga lihat, tapi saya tidak ada masa nak beritahu. Jadi saya juga berdoa kalau apa saja bagi saya peluang, saya akan beritahu. Jadi tapi puji Tuhan, tiba-tiba Pastor Jipo kata, Pastor ada. Jadi inilah yang saya lihat ini. Oke ya. Terima kasih saja ya. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Oke, haleluya. Oke, haleluya. Di sini kita saling meneguhkan, saling melengkapi antara satu sama lain. Do you have any word from the Holy Spirit to share, Prophet Joy? Yes. Actually, I see 2 things, two sides of something. Okay, this trip to Ranau is opening the way for Jesus to enter. Hallelujah. Okay, so we are like John the Baptist, announcing, ushering, opening the way for Jesus to enter. Amen. Okay, so that's one. That's one side of the picture. The other side of the picture is Jesus is the ark, right? Like in Joshua chapter 3, when the instruction that the Lord gave to his people was, follow the ark. The ark will enter the river first. Then the people follow. Ya, tabut perjanjian ya. Yeah. So this vision I'm seeing is like 2 sides of a coin. On the one, two sides of this trip. One side is we go and open the way for Jesus, but at the same time, we are also following where Jesus is leading. Amen. Hallelujah. Okay, so we are like John the Baptist. We announce, we declare, we open the way for the Lord to enter. But then also remember, the ark, the Lord must enter first, then we follow. Amen. 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 So we have two functions, 2 roles to play. One is to prepare the way, the other is to follow in the way of Jesus. Wow. Hallelujah. Hallelujah.
So and more importantly, it's because Joshua chapter 3 verse 4, the Lord says, you have to follow the ark because you have never been this way before. It's a new way that is open. Yeah. So very exciting. Wow. Why, I mean, saya imagine how dia punya dasar. Satu prepare the way and the other one is follow the way. It's like so we usher at the same time we also follow. Wow. We are also being ushered. Yeah. Wow, hallelujah, hallelujah. Wow, praise the Lord. Yeah, the ark is the symbol apa dia adalah the presence of God, ya. Yes, the ark always represents Jesus. Yeah. Ya. Oke, puji Tuhan. So ini at least memberikan kita clue ya, yang pergi ke Sabah, Tuhan akan melakukan kita pergi ke sana, kita prepare, kita membuka jalan dan dalam masa yang sama Tuhan juga akan membuka ya. Kita juga ikut apa yang Tuhan tunjukkan seterusnya. Ya, jalan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Thank you very much Prophet Joy. Ya, haleluya, haleluya. So kita sudah kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sekarang sudah jam 7:30 lebih. Oke, kita masuk di dalam pengumuman. Oke, kita akan lusa ya. Hari ini tomorrow. Besok kami tim GAPM sudah ke Kota Kinabalu dan terus ke Gunung Doa Haleluya. Ya, Apostle Kenny, Prophet Derwin, Prophet Jason, Prophet Shekina dan tim dan kami akan pergi terus ke sana ya, dan kami akan ambil masa retreat, mengambil masa bersama-sama untuk saling berbincang bagaimana to improve ya, to strengthen GAPM. Kami akan ada masa doakan 2 hari. Besok itu kami sampai tengah hari dan petang tidak banyak masa, not much, masa malam saja dan lebih pada fellowship. But on the 8 hari bulan kami akan mengambil masa fellowship heart to heart, dari hati ke hati berbincang apa yang Tuhan mau lakukan tahun depan ya, tahun seterusnya. Dan ya, puji Tuhan, dan lepas itu dia ada KKR ya, pada 9, 10 dan 11, 12. Di sana yang nanti Tuhan akan lakukan sesuatu ya. So kita doakan supaya sesuatu yang dahsyat, kita minta yang dahsyat supernatural, maka kita dapat yang supernatural. But mesti langkah pertama. Katanya kita buka jalan macam John the Baptist, Yohanes Pembaptis, dia mesti maju dan dia prepare, buka jalan apa semua bagi Tuhan Yesus, dan lihat Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita maju dengan iman. Ya, kita punya kos pun peruntukan dengan iman saja ya. Dan puji Tuhan, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan. Dan buat pertama kali nanti kita akan berjumpa dengan Pastor Yohanes. Pastor Yohanes saya tengok saja, saya tengok dia di film saja selalu. Ya, tengok di TV saja, tapi kali ini saya jumpa dia. Ya, saya tidak tahu siapa tinggi kami. Mungkin Pastor Yohanes lebih tinggi daripada saya. Ya, kan? Selalu bila jumpa, saya pikir kau tinggi, rupanya pendek, dia kata. Ya. Oke, dan yang lain-lain lah, tim-tim, Sister Ruby di sini tidak ada ya. Oke, kami minta tim SGM can show kita punya, masih ada kan lagi guys SGM? Can show our, ini adalah sumbangan yang terakhir, offering yang terakhir sebelum sebenarnya kita agak defisit ya. Tapi kita maju saja dengan iman. Ya, minta SGM untuk tolong taruh di screen kita punya
nambah account supaya kalau yang Tuhan gerakkan untuk memberikan persembahan offering, ya silakan. Ya, is SJM deh, NG siapa yang ada? Oke. Oke, mungkin dia tidak ada di sana. Salah pula. Ya. Oke, tidak apa, kita masih ingat juga nambah itu, dan ingat kami terus dalam doa supaya ada sesuatu. For me, saya tidak mau buat another KKR, satu lagi duplicate KKR, photostat KKR yang sama juga. No, susah-susah kami datang dari jauh-jauh, walaupun tidak cukup budget, tapi pergi saja. Tapi kita percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Ya, Ranau sedikit dia punya background. Ranau ini dikatakan kalau menurut legenda dia asal usul orang dusun. Ya, ada satu tempat itu Nunuk Ragang. Ya, itu cerita sajalah. Tetapi dan di sana tempat terdapat Gunung Kinabalu yang tertinggi, ya. Tertinggi tidak tahu di mana, di Asia Tenggara kah atau dan dia juga hampir dekat dengan tengah-tengah, ya. Oke. Dia berada seperti di kepala, ya, di telinga. Jadi kita doakan sesuatu yang terjadi di sana, dan kami akan kembali membawa berita-berita yang baik, yang luar biasa, video dan gambar-gambar. Sayangnya kami tidak boleh buat Zoom karena lain di sana. Mungkin di Pekan Ranau itu boleh, tapi itu karena bukan anjuran GAPM. Kami harus minta kebenaran daripada penganjur, ya, penganjur. Tapi kalau di Gunung Doa Haleluya itu dia punya line line sangat kurang karena dia berada di tepi gunung, tepi lereng-lereng gunung, ya. Tempat itu memang sangat cantik, ya. Oke, sudah diperlihatkan tadi, ada nambah account sudah diperlihatkan di chat sana, dan saya memberikan penghormatan kepada Apostle Kenny untuk memimpin kita di dalam acara perjamuan kudus pada pagi ini. Silakan, Apostle. Mari yang sudah siap roti dan cawan. Kita mau ambil roti perjamuan kudus pagi ini. Perjamuan kudus ini dimulakan dari Tuhan Yesus, ya. Amin. Tuhan Yesus sebelum diserahkan dalam Matius 26, dia ambil roti, dia pecah-pecahkan roti dan dia bagikan kepada semua murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi semua orang. Setiap kali kita ambil, kita ingat akan Tuhan. Begitu juga dia ambil cawan, dia bilang inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Nah, kita ambil perjamuan kudus bukan hanya satu lambang, satu upacara agama yang dipraktik, tapi kita dengan iman, ya, melangkah dengan iman. Kata firman Tuhan, tanpa iman, ya, tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi kita ambil dengan iman. Kita percaya 2000 tahun lebih, ya, yang lalu Yesus telah mati, menderita sengsara, dicambuk, dimahkotakan duri, dipaku, tapi akhirnya dia katakan sudah selesai. Selesai apa? Selesai menebus dosa kita, pelanggaran, kutuk dari nenek moyang kita, maksudnya dari Taman Eden sampai manusia diusir. Bahkan kita juga akan mengalami maut, kematian, tapi Yesus telah mengalahkan maut, dia telah bangkit, dan juga semua dosa, sakit, penyakit, kutuk akan dibebaskan atas nama Yesus. Nah, waktu kita ambil roti dan cawan, kita ingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita ambil dengan iman, kita percaya waktu kita makan dan minum, ya, tubuh dan darah Yesus, akan terjadi kesembuhan, pemulihan, Amen. hubungan dengan Tuhan dan sesama kita, ya. Pasangan suami istri, dengan anak, dengan sesama jemaat, dan juga dunia seluruh. Kita akan jadi pembawa damai, yang menjadi wakil Yesus membawa damai. Mari kita ambil roti dan cawan di bulan Natal ini, mengingati kembali kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kita ambil roti ini dengan iman. Mari kita makan bersama-sama. Setelah itu Yesus juga mengambil cawan dan dia berkata, inilah perjanjian baru, ya, darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Melalui ini dengan iman kita dipersatukan dengan Tuhan dan juga sesama kita menjadi saudara karena kita memiliki darah Yesus. Kata Tuhan Yesus waktu dia datang kedua kali dalam Yohanes pasal 6, dia akan datang kembali, dia akan bangkitkan yang sudah mati dalam Kristus, yang di mana ada makan tubuh dan darah Yesus. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Yang tidak sempat, kalau belum meninggal, Tuhan datang kedua kali di awan-awan, kita diangkat bersama-sama dan ada perkawinan anak domba Allah. Maka perjamuan kudus adalah satu langkah iman untuk kita terus-menerus mengingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita ambil, kita minum bersama-sama dengan iman. Kita puji Tuhan karena tubuh dan darah Yesus secara rohani sudah bersatu dengan kita. Mari kita ucap syukur, kita berdoa. Bapak, terima kasih Kau berikan anak-Mu Yesus untuk kami dengan tubuh dan darah Yesus yang diserahkan, dicurahkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan karena Kau sanggup mati dan bangkit untuk kami. Sehingga di dalam kami, waktu kami ambil roti dan cawan, kami merenungkan, mengingati ada tubuh Kristus. Ada darah Yesus yang mengalir di setiap saraf-saraf kami. Sehingga seluruh tubuh kami menjadi tubuh Kristus, menjadi milik Kristus, menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Datanglah kerjaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, sesuai dengan nubuat-nubuatan dan pesan Tuhan buat kami pagi hari ini. Kami akan menjadi pembawa api revival. Kami akan menjadi saluran berkat buat the great awakening. Kami serahkan perjalanan kami besok ke Ranau. Kami serahkan sepanjang pelayanan yang dibuka seperti Bateranu dan seterusnya dipimpin oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui Ranau, pergi ke seluruh Sabak, Sarawak, Semenanjung, Labuan, dan kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami sambut, kami terima roti dan cawan tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. So sampai di sini doa pagi ini. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada semua. Thank you, Sister Margaret Grestan. Ya, Margaret, ada jumpa dia di KL baru-baru ini. Oke, puji Tuhan, boleh unmute, buka mikrofon dan kita boleh ya say shalom kepada semua. Ya. Shalom. Thank you semua. Dan jumpa lagi. Thank you. Oke, nanti semua. Oke, announcement nanti kami akan beritahu minggu depan. Minggu depan, I think kami kita masih di Sabah gitu, Apostle Kenny. Ya. Masih di Sabah. Masih di Sabah. Kemungkinan maybe tidak ada karena kami semua di sana. Nanti akan diberitahu lah ya, akan beritahu. Karena lain di sana pun tidak bagus tempat kami, jadi mungkin kalau dapat, kalau lain sana oke, nanti kami akan kirim link lah, ya, kirim link Zoom kita. Oke, so thank you very much. Terima kasih semua. God bless. Hamba Tuhan yang mau di Ranau dalam nama Yesus. Amin. 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 Maju. Terima kasih. Oke. Persiapkan jalan bagi Tuhan dan Tuhan. Kita ikut tabut Tuhan. Ya, haleluya. The ark. Presence of God. Thank you, Jesus. Oke, Levius. Shalom. Shalom.